Wahai para pecinta, para perindu, banyak-banyak salawat kepadanya, bersolawatlah tanpa syarat untuknya, maka Allah jatuh cinta kepada sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tentang kita, tentang kajian kita, sungguh aneh orang percaya takdir tapi dia larut dalam kesedihan atas takdir buruk yang dialami. Orang nggak ada salah takdir, takdirnya nggak akan ketuker, jodoh nggak ketuker, rezeki nggak ketuker. Apa yang kita alami itu emang hak kita, itu bahasa bebasnya ya. Jadi apapun yang antum alami, jangan salahkan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi bidzikri ismihi tanawwarat qulub. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah, Masjid Sayyidah Khadijah walaupun sudah masuk bulan apa ini Kiai? Sudah Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Jumadil Awal ya. Orang Tambun suka maulid. Insya Allah kalau masih ada maulid di dunia, dunia aman. Apa jaminannya? Jaminannya adalah nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan kampung, satu negara pun kalau mereka bikin maulid itu negara diberkahi. Apalagi cuma kampung ya. Maka kita bersyukur negeri yang paling bebas bikin maulid, negeri Indonesia. Alhamdulillah. Ada yang bid'ahin gak Kiai? Ada. Jalan aja tuh ya. Dan saya salut Lazisnu diam-diam, nggak perlu koar-koar, bantu Palestina. Itu luar biasa buat antum. Ya. Nggak usah macam-macam, bantu Palestina. Nggak perlu rame-rame, bantu Palestina. Kita nggak ada urusan Hamas mau Fatah mau debat, yang penting kita cinta Palestina. Tolong dibedakan ya. Hamas baru muncul 87, sebelumnya Fatah yang berjuang. Sebelum itu sudah ada orang berjuang untuk Palestina. Maka doa kita umum, Allah mansur al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makanin wahid. Ya Allah bantu semua mujahid dimanapun mereka berada, wabil khusus di Palestina. Namun biasa ini zaman fitnah, orang suka bolak-balik ya. Kita cinta Palestina dibilang kita benci Palestina cuma karena beda manhaj, karena cuma beda organisasi ya. Tapi kita bersyukur negeri ini Masya Allah jaga. Alhamdulillah. Syukur ini kita sempurnakan dengan berselawat kepada hamba yang paling bersyukur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah hadir di masjid kita Pak Ketua BKM, Ustadz Jamaluddin, para guru-guru, Ustadz Zaidan, Ustadz Mubashir, Ustadz Saiful, Ustadz Tohari, Ustadz Rahman. Ustadznya 5, minggunya ada 4. Cukup kan tuh? Cukup ya. Alhamdulillah tadi beberapa kiai saya ketemu juga, Ketua LDNU Kiai Haji Zamroni, Kiai Dede barusan ya, Kiai Agus,
Pak Ketua, Pak Kiai itu mana? Pak Ketua RW, Pak Ketua RW mana Pak? Mana Pak RW? Oh Pak RW, Pak Awang ya? Ya, barakallah. Insya Allah saya mau bacakan yang ada di Diaul Lami, beberapa kalimat saja, nanti kita urai supaya membaca tahu maknanya ya. Sebelumnya mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk para pewarisnya, para zuriatnya, para pejuang dimanapun mereka berada, guru-guru kita, masyayikh kita, kiai-kiai kita. Al-Fatihah. Bismillah. Sering merasa gundah nggak? Sering, bener. Mau tahu obatnya nggak? Beneran. Lagi galau nggak? Nih coba dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, ini kata yang buat nazar. Wallahi, apa arti wallahi? Demi Allah. Man dzukirul habib, tidaklah disebut nama sang kekasih, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kekasihnya cuma Rasulullah ya. Kalau kekasihnya bukan Rasulullah kadang bikin susah, bikin payah pikiran, bikin nyesek di dada. Tapi kalau sang Al-Habib baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ma zukira Al-Habib ladal muhib, tidaklah disebut nama sang kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ladal muhib, di hadapan yang mencintainya. Cinta Rasulullah tidak? Benar cinta. Berapa kali nyebut nama Rasul setiap hari? Banyak. Alhamdulillah. Minimal orang cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal sholawatnya 300. Udah belum? Kalau lebih alhamdulillah. 300 bisa ngamalin tiap hari. Kata Imam As-Sakhawi dalam Al-Qaul Baliyah, sekurang-kurangnya pencinta baginda berselawat kepadanya 300 setiap hari. Sekurang-kurang. Sudah belum Mas? Sudah? Belum ya? Itu handphonenya kok lebih lama dipakai daripada sholawatnya. Kata kawan, pakai tasbih bid'ah. Hah? Tapi kalau pakai handphone gak bid'ah. Katanya mau boikot produk Israel, handphonenya Apple, iPhone. Ya, lucu-lucuan zaman now ya. Mau boikot produk Cina, handphonenya Oppo ya. Saya kira Oppo itu buatan Jawa Barat sama Jawa Timur. Wallahi, ini sumpah, tidaklah disebut nama sang baginda di sisi pencintanya. Itu syaratnya, mesti cinta dulu. Ada cinta tapi nggak kenal, bisa nggak mencintai orang yang nggak dikenal? Bisa. Cintai kucing dalam karung. Cinta itu mesti kenal, nggak kenal nggak bisa cinta. Maka jika disebut muhibbun Nabi, orang yang cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kenalan Bang Banser, itu kenalan pertama pakai nama atau pekerjaan atau gaji? Gaji mau berapa begitu? Atau langsung tanya alamat, kamu alamat di mana dek? Si dedenya langsung kabur. Benar nggak? Langsung ditanyain alamat kabur nggak? Langsung kabur, tanya nama dulu, dikenal dulu, tahu dulu sifatnya, tahu dulu kebiasaannya, baru dilamar, baru jatuh cinta.
Mana ada orang cinta tanpa mengenal? Maka kenali dulu sifatnya, kenali dulu namanya, baru jatuh cinta. Jadi kalau disebut, jika dikenang, disebut-sebut, didendangkan nama sang baginda di sisi orang yang mengenal dan mencintainya, illa wa'adha walihan naswana, kecuali hatinya yang tadi galau gundah langsung menjadi terang benderang dan senang. Ini pakai wallahi, demi Allah. Maka dapat dipastikan orang yang suka maulid jarang stres, jarang marah-marah, benar nggak? Tapi kalau maulidnya nggak beres, marah-marah mulu kerjaannya, ceramah aja marah-marah. Saya yakin nih para kiai ini nggak suka marah-marah ini, ya. Ini mantan suka marah-marah ini. Jadi obat galau apa obat galau? Sebut nama baginda, kenali dia. Jadi nanti kalau galau, setel kisah Nabi Muhammad SAW, pasti hilang galau. Pasti hilang. Ini pakai wallahi, demi Allah, berarti ini beliau serius kalau ngomong. Saya bukan mau ngangkat-ngangkat yang hadir, tapi kalau menurut buku ini di aula nih, siapapun yang hadir malam ini boleh disebut muhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ainal muhibbuna alladhina alaihim badlun nufusi ba'an nafaisihana. Manakah pecinta yang rela berkorban dengan nyawa dan meremehkan hal-hal yang berharga dari dunia? Bikin maulid duitnya dikit apa banyak? Tapi orang karena ada cinta kepada sang baginda, duit sedikit terasa, duit banyak terasa sedikit. Duduk-duduk lama begitu capek gak? Tapi kalau mendengar kisah baginda capek gak? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Ada sahabat Nabi ditompak orang dari jauh. Nabi nggak pakai tameng, dia berdiri di hadapan baginda, dialah yang tertusuk mati syahid fisabilillah. Itu orang meninggalnya paling indah. Dan semua sahabat Nabi berpikir, coba kalau aku yang terbunuh itu. Setelah dia meninggal, Nabi doain, Nabi sholatin, Nabi doain, Allah marhamhu, Allah firlahu. Apa kata sahabat yang lainnya? Allah, seandainya aku jenazah yang didoakan Nabi itu. Begitu orang kalau sudah cinta. Kalau kita cinta, berkorban nggak? Bang, Mas punya istri nggak? Benar. Itu kerjanya duit untuk siapa? Untuk ayah. Benar nggak? Karena cinta atau bukan? Itu istri kita bukan saudara kita, bukan. Ketemu gede kan? Kenapa kita kemudian mau berbagi harta dengan dia, berbagi capek dengan dia? Karena cinta. Tapi cinta kepada istri, kepada suami tidak boleh melebihi cinta kepada sang Nabi Muhammad SAW. Mau imannya sempurna? Benar, serius, kita praktek nih ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yu'minu ahadukum. Kamu gak sempurna iman. Bahkan kalau ahli hakikat ngomong kepada saya, engkau belum dihitung mukmin hakiki hatta akuna ahabba ilaik. Sampai aku sang Muhammad, sang kekasih, lebih kau cintai dari dirimu, dari pasanganmu, dari pekerjaanmu, dari hartamu. Maka saya kasih kabar kepada orang yang donasi bikin maulid, antum gak usah merasa rugi. Itu Nabi pandang, itu Nabi catat. Kenapa? Nabi mengatakan, ya Allah, ini ada orang bikin maulid yang berkorban untuk memaulidkan.
sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang ahlu bait kepada Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang Abu Lahab. Abu Lahab masih paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia, Abu Lahab, Abu Jahal, ini mereka ini masih ketemu nanti sanad di atas. Mereka itu ketika Nabi SAW lahir pernah bahagia, memerdekakan budaknya. Maka kata Nabi SAW, setiap hari Senin itu orang walaupun disiksa di neraka, siksaannya dikurangi karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau udah gak cinta sama Nabi gimana? Kalau gak cinta sama istri, mau berkorban gak mau untuk istri? Mau korban untuk istri tetangga? Dicurigai ntar. Sama orang ketemu di jalan, mau korban? Pasti gak mau. Yang coba. Mulai dingin. Ya, mohon maaf. La yasma'una bidzikri Thahal Mustafa. Tidaklah para pecinta mendengar nama Taha Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Taha nama siapa? Taha nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka antum kalau baca surat Taha, Bismillahirrahmanirrahim, Taha, sirkan sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah nggak? Gimana Kiai mantan pembid'ah? Bid'ah nggak? Mantan wahidwa itu ya. Sekarang sorbannya hijau. Alhamdulillah. Tapi nggak boleh loh Kiai membenci masa lalu. Jangan seperti sebagian kawan saya, ex Kristen masuk Islam jelek-jelekin Kristen. Nggak usah. Mu'alaf aja, gak usah jelek-jelekin agama masa lalu. Kalau ex Wahabi, ex aja, gak usah jelek-jelekin, debat aja, gak usah menghardik dan menghina. Sepakat? Ciri-ciri orang yang belum keluar dari kegelapan hatinya, dia suka jelek-jelekin orang dan jelekin masa lalunya. Ya? La yasma'una bidzikri Thahal Mustafa illa bihi ta'ashu wa adhabar rana. Itu luar biasa. Tidaklah mereka para pecinta, ini pecinta semua kan, mendengar nama sang baginda sang Taha Al-Mustafa yang disucikan, yang terpilih, illa ta'ashu, melainkan mereka langsung segar. Maka saya lihat ini kan malam Senin ya, besok pada mau kerja, tapi pecinta baginda Nabi Muhammad SAW gak pernah capek, gak pernah. Kata dokter, tidur normalnya sehari berapa? 8 jam, tapi para pencinta cukup 4-6 jam. Selebihnya bikin maulid at-tahajjud. Sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah bangun, Nabi masih berdiri sholat. Tidur lagi, Nabi masih berdiri sholat. Bangun lagi, Nabi masih berdiri sholat. Biasa suami istri kalau berkelakar kan parah. Sayyidah Aisyah itu ngomongnya begini, wahai baginda suamiku, kan engkau sudah diampuni, ngapain lagi? Tuh, kan omongan suami istri biasa begitu. Apa jawaban beliau? Aku bukan ingin dapat pahala, bukan lagi cari rezeki, bukan lagi mewiridkan jabatan. Berarti para pecinta, wiridan bukan untuk narik rezeki. Itu bukan pecinta. Masa kita beramal-amal akhirat untuk ngumpulin dunia? Mohon maaf para kiai, tolong bimbing umat yang datang. Jangan sampai itu ahli dunia datang ke kiai untuk mengamankan dunianya dengan amalan kiai. Loh kiai kok mau-mau aja?
mau tapi bimbing. Oke, didoakan, diwiridkan, mahar. Bukan itu yang penting. Betapa anehnya orang mengaku cinta kepada Allah, lalu dia datang kepada ahlillah, kekasih Allah, lalu mengatakan, Tuan Syekh, Pak Kiai, tolong doakan saya naik jabatan, tolong doakan dagangan saya laku, toko saya rame. Ini orang datang ke wali Allah minta diamankan dunianya. Ini orang cinta dunia tapi soleh, sholat untuk ngamanin dunia, maulid tuh ngamanin dunia. Itu masa sudah beda, ya. Itu dulu boleh orang begitu. Sama kiai kita dibiarin aja, yang penting orang maulid aja dulu, yang penting orang mau sholawat aja dulu. Ini zaman kebangkitan rohani. Kata Imam Syazili, sungguh dimurkai seorang hamba dia beramal amal akhirat untuk mengamankan dunianya. Hati-hati. Sungguh bohong cinta seseorang. Dia datang kepada kekasih Allah untuk mengamankan urusan dunianya. Jadi kalau ada yang datang nih Pak Kiai, terima aja. Dia ngomong, tolong doakan pangkat saya, dunia saya, iyain tapi bimbing pelan-pelan. Masa tahun lalu deh begitu, apalagi ini hari udah hari keberapa kampanye nih? Hari ketiga bukan? Kampanye resmi, kampanye gak resmi udah lama. Yang paling parah apa Kiai? Saya mau ceramah, tapi sebelum saya naik 3 caleg ceramah duluan. Ketika saya duduk dia pergi. Saya bilang, aneh doain ente gak kepilih. Nah, ngomong gitu, saking keselnya. Enak benar mempolitisasi majelis kita, ya kan? Kita nggak pernah anti politik, nggak pernah. Bagi saya politik itu fardu kifayah. Mesti ada yang masuk partai, Pak. Mesti ada. Tapi jangan gitu caranya, ya. Kiainya naik, dianya kabur. Ya, semoga suaramu kabur semua, ya. Memanfaatkan majelis maulid untuk kepentingan kesentak suara 5 tahun doang. Nauzubillah min zalim. Tapi malam ini gak ada caleg yang ngomong nih. Mohon maaf ya. Pilih orang yang emang dia sukanya agama sebelum nyalek. Udah sering hadir di majelis sebelum nyalek, ya. Ya tapi masih mending juga sih yang hadir setelah nyalek, lumayan untuk saweran. Tidaklah para pencinta mendengar kisah baginda kecuali ruhaninya tergugah bahagia. Inta asurana, langsung tergugah. Jadi kalau sakit badan, gundah gulana, hadis di majelis maulid. Cuma tadi nih para bro-bro ini semangat benar yang mukul-mukul, ya. Gak capek tuh tangannya. Luar biasa, ya. Semoga tangannya diberkahi, ya. Amin. Tapi satu usul, kalau pas doa dikecilin bunyinya. Yang pas terakhir, Rabbighfirli, kecilin. Kalau perlu nggak usah. Bagian begitu kita mau connect hati kepada Allah Subhanahu. Yang lain hajar terus. Ya, bayangkan kita lagi nyambut kehadiran nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang Pak, saya pilih-pilih aja yang mana yang gampang dijelasin, ya. Apa kata beliau? Ini kita loncat. Ja'akum nur, lalu diloncat. Wastash'iran anwar man qila mata kunta nabiyan qala adamu kana baina turabi wa baina
ma'in fastafid min ghaflatin anda wa kun yaqzana. Sungguh telah datang nur kepada kamu. Kita loncat sedikit biar nyambung. Sang nur itu siapakah dia, wahai pecinta? Nur itu sudah ada sebelum baginda Nabi Adam alaihissalam. Bahkan nur itu sudah ada sebelum ada aras. Bahkan nur itu sudah ada sebelum bahannya aras dicipta. Saya sampaikan ini berulang kali, terutama di majelis-majelis manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita sampaikan satu karya beliau namanya Sirrul Asrar. Beliau memulai dengan kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Menukil satu riwayat. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ciptakan, Allah pancarkan 4.000 tahun sebelum aras dicipta. Lebih tua aras apa Nabi Muhammad? Nurnya Nabi Muhammad SAW lebih tua. Nih perhatikan, ini hadis penting. Sayyidina Muhammad SAW di malam Mi'raj, malam Isra, diterbangkan. Sampailah di Tur Sina. Apa kata beliau? Ra'aitu Musa yusalli ala qabri. Aku melewati kuburan Musa dan aku lihat Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Hadis Sahih Bukhari. Ini hadis Sahih Bukhari. Kalau Bukhari udah beres sudah. Kata Sayyidina Muhammad SAW, aku melihat Musa di dalam kuburnya tidak tidur, tidak mati, tapi di dalam kuburnya dia sedang sholat. Bermimpilah seorang imam bernama Abul Mawahib Asy-Syadzili. Siapa nama imamnya? Abul Mawahib Asy-Syadzili. Bukan Abul Hasan. Ini pelanjut setelahnya. Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa kata beliau? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku bermimpi ketemu ruhannya baginda. Kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Kalau antum baru pecinta ketemu Nabi paling melihat doang, itu Nabi ya, gitu doang. Tapi kalau wali ketemu Nabi ngobrol. Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili nanya, wahai baginda. Nih perhatikan kisahnya. Banyak orang, banyak kiai, banyak ustadz bilang, engkau sudah mati, engkau tidak dengar salawat kami, engkau tidak tahu maulid-maulid kami, engkau tidak tahu Fatihah yang kami kirimkan. Pertanyaan siapa? Imam Abul Mawahib Asy-Syadzili. Apa jawaban Nabi di dalam pengalaman rohaninya? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ana mayyitun inda man lam yafqah anillah. Aku ini dianggap mati bagi orang yang tidak kenal Allah. Orang yang nggak kenal Allah. Maka siapapun malam ini yang meyakini rohaniah Rasulullah SAW masih aktif di alam kuburnya, rohaniah dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nggak ngaji kitab, walaupun nggak bisa nahu sorok, yang penting bisa nahu saraf ya, ini saraf semua ini ya. Apa kata Nabi SAW dalam pengalaman mimpi Imam Syadzili, Abul Mawahib Syadzili? Ana mayitun innaman lam yafqah anillah. Aku dianggap mati oleh orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ada di depan saya semuanya saya yakin Rasulullah hari ini masih hidup. Benar gak? Yang meninggal cuma tubuhnya, rohnya masih hidup? Masih. Kita baca salam dijawab enggak? Karena yang jawab ruh, yang tahu ruh. Kalau belum kenal dengan ilmu ruh, wajar kalau belum dengar. Maka belajarlah ilmu tentang ruh.
Yang ilmu ini sedikit, wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi kecuali sedikit, tapi sedikitnya Allah sangatlah banyak. Sedikitnya pengusaha itu 1 T, Pak. 1 T itu udah pernah makan belum? 1 M deh. 1 M itu 1 M deh. Beneran ya, saya ketemu orang dia ngomong 1 M tuh amat dikit, kita bingung kok 1 M bagi dia dikit. 1 M bagi orang itu dikit. Itu baru hamba Allah yang kaya. Gimana Allah yang maha kaya. Jadi kalau kiai bilang ilmu saya mah nggak ada apa-apanya, itu nggak ada apa-apanya kiai, apa-apanya antum. Sholawat saya mah dikit, sholawatnya dikitnya kiai 1000, sholawat banyak antum 100. Baru sholawat 100 sudah ngerasa kayak ahli maulid sudah. Orang kaya donasi Palestina 1 M biasa aja. Kita donasi baru 10.000 udah kayak jadi pejuang Palestina. Ya itu lumayan lah, yang penting ngeluarin tuh. Itu bedanya orang yang kaya tidak kaya. Sama Pak Kiai kalau bilang ilmu saya dikit, tapi pas dia ngomong kok berat. Itu dikitnya kiai yang sudah ngaji 20 tahun, 30 tahun. Kita mah baru mu'alaf kemarin sore, baru hijrah kapan hari. Maka saudara-saudariku yang bukan Allah, tuanya baginda lebih tua dari Haras, apalagi Sayyidina Adam. Aktifnya beliau hari ini, malam ini lebih aktif daripada Nabi Musa. Saya mau nanya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Lebih mulia Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Kalau Nabi Musa masih aktif di kuburnya, masa Nabi Muhammad gak aktif? Nabi Musa ngapain di kuburnya? Sholat. Nabi Muhammad ngapain di kuburnya? Jawabin salam antum. Jawabin sholawat kita. Dalilnya mana? Dalilnya banyak ya. Dalil mengenai Nabi SAW menjawab salam orang yang ucapkan salam itu lebih dari 10 hadis. Salah satu riwayat yang paling sahih riwayat Imam Abu Dawud ya. Tidak ada orang mengucapkan salam kepadaku illa raddallahu alaihi ruhi. Pasti Allah hadirkan rohku. Kalau terjemahan harfiahnya radda, Allah kembalikan rohku. Roh dikembalikan, Allah hadirkan. Maka roh yang hadir pasti dengar. Nabi jawab, bukan telinga ini yang dengar, tapi yang mendengar roh kita yang dengar. Wallahi Al-Faqir pernah mengalami itu. Maka saya yakin, hakul yakin, kalau ada lagi yakin di atas hakul yakin, saya yakin itu bahwa kalau kita baca salam dijawab sama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu sibuk sampai sekarang jawabin salawat kita. Dan saya bersyukur negeri ini negeri yang paling banyak orang bersalawat. Meskipun tanggap kaum ke Arab, ya kan? Arab maklum semua kan ini. Tapi sholawatnya pakai bahasa Arab, bener gak? Walaupun bahasa Arabnya pas-pasan, Allahumma sholli, secara nahu bener gak tuh kiai sorotnya? Allahumma sholli. Itu secara ilmu bahasa salah. Tapi kalau kita berhukum dengan hukum rasa, nggak salah. Sama kayak orang Jawa baca Al-Fatihah, ya nggak apa-apa nih orang Jawa nih kalau baca Fatihah begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita benerin 3 menit beres, kita pergi balik lagi. Gimana hukum bacanya? Bener nggak? Lah bener untuk dia. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bebani orang kecuali mampu dia. Ya. Jadi Nabi tua nggak? Nabi tua nggak?
tua, bukan main. Lebih tua dari Aras kayaknya. Bahkan Aras itu tercipta dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi ke Aras, ngapain Nabi ke Aras? Ini mumpung belum Mi'raj, tapi kita buka duluan. Ente apal nggak Rabbi Khalaq? Ya, terbunyiin ya. Kita baca dulu deh. Rabbi Khalaq ya. Pakai mic ya. Yang sahdu, biar aneh tembarindo sama Rasulullah. Ya. Masih keluar? Nah, belum jam 11, sedikit lagi. Setelah tubuh mulia sang baginda ditanam di tanah mulia negeri Thayyibah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, tubuhnya ditanam, nurnya masih ada nggak?
ruhnya masih ada kan? Maka kita baca salam tidak hanya ke tubuhnya yang sudah ditanam, tapi kepada nurnya yang sudah lebih tua daripada aras, yang nurnya dicipta sebelum Sayyidina Adam, ruhnya yang selalu aktif, lebih aktif daripada Sayyidina Musa. Itu yang kita salamkan. Maka kalau ada orang bertanya, bagaimanakah cara bertemu baginda sallallahu alaihi wasallam? Caranya, aktifkan rohmu, terangkan qalbumu dengan mengenal sang baginda, lalu memperbanyak sholawat kepada beliau. Pasti minimal sekali seumur hidup pasti ketemu. Pasti ketemu. Pertama, pandang dulu dia dengan ilmu, nanti Allah berikan pandang dengan qalbu. Pandang dengan ilmu, sebut kisahnya, pelajari syama'il sifat-sifatnya, sebut-sebut nama dia hari-hari, bahkan jadikan dia sebagai penghibur hati. Saya kalau gundah itu pakai zikir la ilaha illallah nggak tembusnya pakai sholawat sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Udah zikir la ilaha illallah, ada aja kurang, ditambah zikirkan la ilaha illallah, tambah kenceng, tambah gundah. Tapi kalau dibacakan sholawat langsung adab. Kenapa? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, kalau disebut nama Allah qalbu tambah bergetar. Tapi kalau disebut nama baginda qalbu langsung tenang. Kenapa? Kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, ya? Allah berkalam, bahkan itu kalam Allah, hadis qudsi, ja'altu, aku jadikan zikraka, menyebut nama engkau itu mengingat aku, karena tidak disebut nama aku kecuali disebut nama engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah itu punya sholawat yang luar biasa, yang dia gubah sendiri. Karena ada kelompok yang bilang nggak boleh gubah-gubah sholawat mesti yang dari hadis. Imam Syafi'i, imam yang paling mengenal Rasulullah SAW, yang paling mengenal ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, mau gubah sholawat sendiri, dibuat sholawat versi dia dengan kalimat kullama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kullama zakaraka zakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak orang yang ingat dan lalai. Orang yang ingat Nabi banyak, orang yang nggak ingat Nabi lebih banyak. Mulai dari awal dunia dicipta sampai akhir, ya, sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan di situ, fastafiq min ghaflatin, jika engkau sudah kenal hakikat nur, tuanya nur, kekalnya nur dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala, fastafiq, bangunlah, sadarlah segera, sadar. Ini nyebut Nabi Muhammad SAW bukan perkara ringan. Min ghaflatin, dari kelalaian kalbu. Maka kalau salawat, hadirkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Ahli salawat dihadirkan kan? Jadi sebelum salawat syahadat dulu, innallaha dulu, ya. Baca salam dulu ke Nabi, katakan wahai Rasulullah, izinkan aku menyebut nama Allah. Insya Allah dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau dulu, mana tadi beliau ini? Oh, udah kabur. Mantan ex wahai boy, apa kata dia dulu? Nabi udah mati, gak bisa jawab. Masa kalah Nabi sama Nabi Musa? Nabi Musa bisa mendebat Nabi Adam udah meninggal. Apa kata Nabi Musa? Oh, kamu ya kakek kami yang karena kamu kami terusir dari surga. Apa jawaban Nabi Adam? Kamu Musa, nabinya Bani Israel yang pintar itu, masa nggak ngerti masalah takdir? Kalah langsung Nabi Musa.
Itu Nabi Musa debat dengan Nabi Adam. Nabi Adam sudah dikubur. Hadis Sahih Bukhari loh Pak. Hadis Sahih Bukhari. Begitu beraninya Imam Bukhari menyebutkan kisah ini, masa kita nggak berani menyampaikan hadisnya? Masa kita nggak berani menyebutkan kisah-kisah ulama yang mengalami dengan Nabi yang paling mulia? Karena ulama yang umat Nabi Muhammad SAW ilmunya setara dengan ilmunya para ulama Bani Nabi Bani Israel. Meskipun derajat kenabian mereka nggak sampai. Ulama kan bukan nabi. Maka ini sarannya, kalau ingin mengenal hakikat Nabi Muhammad SAW, belajar tentang nur Nabi Muhammad SAW. Dan silakan lihat semua kitab maulid bahas nur Muhammad. Ini bahas nur Muhammad barusan. Jadi kalau ada, mohon maaf, kiai ngomong begini, ente gak usah bahas nur Muhammad, ini orang awam semua. Kalau gitu gak usah baca Simtuduror, gak usah baca Berjanji, gak usah baca Dia Ulame, gak usah baca Dibai. Kenapa? Semua kitab itu dimulai dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kiai begitu, pecat aja kiainya ya. Gimana cara pecatnya kiai? Saya heran tuh ada kiai ngomong begitu. Ar-Razi ini bahas nur Muhammad mulu. Ini kajian orang-orang stres katanya. Lo justru nur Muhammad tuh obat stres bro, ya. Maka saya alhamdulillah seumur-umur gak pernah stres, cuma sekali doang. Sekali mikirin belum punya bini, mikirin punya bini, stres. Pas udah punya gak pernah stres, sampai ini alhamdulillah. Malah semangat pengen nambah lagi. Cuma minal khaifin, di antara orang-orang yang takut. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Ada ajaran, nah ini perlu kita ulang-ulang, yang menyatakan bahwa orang tua baginda Nabi Muhammad SAW musyrik. Pernah dengar? Disiksa di neraka. Pernah dengar? Bener? Antum berani gak bilang orang tua aneh masuk neraka? Yang ada nih, kuat gak? Itu baru bapak ibu saya loh, ya. Bapak ibu saya bukan orang suci. Tapi kalau ada orang bilang bapak mau masuk neraka, golong saya keluar, keris saya keluarin, ya. Ayo kita adu jotos. Begitu kita gak senengnya orang tua kita disebut masuk neraka. Kira-kira ente punya hati gak mengatakan orang tua Nabi masuk neraka? Atau kolbumu sudah mati? Ar-Razi, ente masa gak baca ada Sahih Muslim? Sahih apa? Nabi ditanya oleh seseorang, aina abi, mana ayahandaku? Kata Nabi SAW, ayahandamu masuk neraka. Orang itu mukanya sumurem, membelakangi Nabi mau pergi. Nabi panggil, sini-sini, inna abi wa abaka finnar, ayahandaku, ayahmu masuk neraka. Ternyata orang yang baca hadis ini nggak paham Quran. Di Quran kata ayah tidak selalu untuk bapak yang menjadi bapak kandung kita. Yang hafal Quran, coba lihat kisah Sayyidina Yakub bertanya ke anak-anaknya, apa yang kau sembah setelahku? Apa jawaban anak-anaknya? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan. Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Coba perhatiin, Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim
kakeknya Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak banyak, yang masyhur, yang diketahui banyak orang cuma dua, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Pernah dengar Madian? Nama anaknya Nabi Ibrahim, Madian, Maidan. Ada 6 anak Nabi Ibrahim dari jalur istri ketiga, namanya Sayyidah Qanturah. Ada riwayat disebutkan 4 anak, dan zuriat beliau itu melahirkan orang-orang Asia Tenggara, Asia Timur. Maka wajah-wajahnya begini-begini nih ya. Ya, hidungnya mancung ke dalam. Ya lumayan. Muka kita ya begini. Coba dijajar sama Habib, kan muka kita kalah langsung, Pak. Benar nggak? Tapi tenang, semua kebangkitan agama Islam masa lalu sudah pernah di semua benua, di semua wilayah, kecuali tanah Jawi, tanah Melayu, tanah negeri Nusantara. Ini giliran kita, Pak. Ini giliran kita. Maka Allah sudah siapkan negeri ini dan orang suka selawat. Pesantren terbanyak di dunia itu Indonesia. Wabil khusus Pulau Jawa, mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi, itu berjejer. Setiap kota, setiap kampung ada pesantrennya. Coba cari di Arab Saudi, ada pesantren nggak? Madrasah mah ada, pesantren nggak ada. Coba tanya Dr. Fatih, ini kawan saya kuliah S3. Cuma saya bosan kuliah, kalau dia betah kuliah 10 tahun jadi dokter. Ya, betah benar jadi dokter kampus ya. Di Mesir ada pesantren nggak, dokter? Nggak ada kan? Madrasah ada, pesantren nggak ada. Nggak ada. Pesantren adanya di mana? Di tanah Jawi, tanah Melayu, tanah Nusantara. Alhamdulillah, ini Allah sedang siapkan. Bedanya orang kita ngaji pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Melayu. Jadi ngomong apa, Arabnya nggak fasih, Arabnya Arab maklum ya, baca ainnya seneng ya. Iya karena abudu, iya karena nasta'in, gak enak didengar. Cuma kalau orang tamatan Yaman enak didengar, walaupun hafalannya pas-pasan aja. Ya apa boleh buat, beginilah adanya. Allah siapkan negeri ini. Maka saya yakin, betul-betul yakin, kebangkitan Islam nanti bermula dari negeri kita. Insya Allah ya. Ini bukan ngayal, Pak. Ini sudah mulai hakiki, sudah mulai kelihatan, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat yang tadi disebutkan, wahai ayahanda, kata anak-anak Nabi Yakub, kami sembah Tuhan dari ayahmu. Ayahnya Nabi Yakub siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi di ayat itu abakmu, ayahmu. Yang disebut ayah di situ bukan bapaknya langsung. Siapa yang pertama? Ibrahim, kakek disebut ayah. Wa Ismaila, paman, kakek paman. Berarti paman disebut ayah. Saya mau tanya, paman Rasulullah SAW yang masuk neraka siapa? Kamu? Itu yang dimaksud di hadis sahih Muslim. Inna abi, sesungguhnya pamanku Abu Lahab juga masuk neraka. Gitu maksud beliau. Bukan ayah beliau Sayyidina Abdullah, bukan ibunda beliau Sayyidah Aminah. Ini saya pertanyakan ke mak-mak di mana-mana. Saya mau tanya juga sama ibu-ibu di sini, atau yang mau jadi ibu-ibu.
Ada yang mimpi ketemu Jibril nggak? Serius loh ya? Ada. Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di kampung kita orang mimpi ketemu Jibril, kita meyakini orang itu mulia kan? Ada orang mimpi para nabi, kita bilang itu wali bukan? Sayyidah Aminah malam ini dia hamil, malam itu dia mimpi didatangi roh para malaikat, pemimpin malaikat Sayyidina Jibril. Sembarangan gak Aminah itu? Itu perempuan musyrik atau wali Allah? Gimana? Sayyidah Aminah itu perempuan musyrikah atau seorang perempuan wali Allah? Ini aja yang beriman belum pernah ketemu Jibril kan? Padahal udah sholat dari kecil nggak pernah ketemu Jibril. Kiai, ada yang ketemu Jibril nggak? Pak Ketua PDNU nih Pak Kiai, udah ketemu Jibril belum? Tuh Kiai, sorry Kiai aja nggak ketemu roh Sayyidina Jibril. Sayyidah Aminah ketemu, muliaan mana? Terus kok ada orang bilang ibu Nabi musyrik? Kurang. Paham maksud saya? Setiap malam beliau ditangi roh Sayyidina Jibril, kalau enggak roh para nabi, sampai detik beliau mau wafat, beliau mau melahirkan, datang rohania Asia, Maryam, datang semua. Kira-kira itu wali Allah atau musuh Allah? Jadi kalau mau anaknya jadi anak yang soleh, sering-sering mengenang kisah Sayyidah Aminah. Aminah artinya perempuan amanah. Perempuan diserahkan anaknya Sayyidina Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah Sa'diyah. Gak dikasih tahu keajaiban itu. Udah agak gedean Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibelah dadanya sama Jibril, ketakutan Halimah, dibawa balik, dipulangin ke Sayyidah Aminah. Apa kata Halimah? Hei Aminah, anak kita ini aneh, kok dia didatangi malaikat? Sayyidah Aminah bukan masa sih gitu ya. Kamu norak, masa nggak ngerti gitu ya sama Sayyidah Aminah. Masa kamu nggak ngerti? Dari awal kamu nyusuin anakku, air susumu langsung deres. Dari awal kamu bawa anakku ke rumahmu, semua usaha suamimu diberkahi Allah. Kamu yang tadinya miskin jadi kaya. Halimah ngomong, iya juga ya, iya semua. Tahukah engkau wahai Halimah? Nah ini sebagai penutup nih. Ketika aku melahirkan sang Muhammad anakku sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu nura, aku menyaksikan cahaya yang sangat terang benderang tapi tidak menyilaukan mata. Itu cahaya tembus sampai kemudian menggetarkan istana-istana kekaisaran di Roma, Azim, Kisra, semuanya bergetar. Seluruh dunia menyambutnya. Yang ngomong siapa? Sayyidah Aminah. Itu kasyaf. Kalau tadi mimpi, sekarang lihat, lagi melahirkan, lagi sadar, lihat nurnya sampai kemana-mana. Disebut dengan mukasyafah. Apa bahasa Arabnya? Mukasyafah nuraniyah. Kasyaf, Allah singkapkan alam cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya nih, gak ada kiai jadi pemimpin suatu organisasi atau pesantren kecuali waktu kecilnya atau waktu ngaji dulu dia pernah mimpi melihat cahaya Nabi Muhammad SAW, walaupun dia gak ingat. Pasti pernah, walaupun dia gak ingat.
ya. Saya ingat persis, saya melihat itu dalam keadaan mimpi, lalu Allah berikan dalam keadaan janda. Sallallahu ala nuril mubin, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Barangkali itu lalu oleh-oleh buat antum semua. Aqallu ma yusalli al-muhib ala mahbudihi ay yusalliya ala al-aqal 300. Sedikitnya salawat pencinta berapa? 300. Mau nambah cinta enggak? Tambahin jadi 400. Dan cinta salawatnya bukan untuk mengamankan dunia. Niatnya dibenerin, saya salawat bukan untuk melakukan dagangan, bukan biar supaya toko jadi ramai, bukan. Salawat pencinta itu betul-betul salawat karena cinta ke Nabi Muhammad SAW. Seandainya toko antum gak ramai dengan salawat, masih salawatnya. Sakit disolawatin gak sembuh, masih solawatnya. Mau naik pangkat disolawatin gak naik-naik, masih solawatnya. Kalau cinta Rasulullah SAW, bersolawatlah tanpa syarat. Ayuhal muhibbun, ayuhal mushtaqun, aksurus salah alaihi, ahabballah ilaikum, wa ahabba rasul ilaikum. Wahai para pecinta, para perindu, banyak-banyak salawat kepadanya, bersolawatlah tanpa syarat untuknya, maka Allah jatuh cinta kepada sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan salawat Jibril. Ayo sama-sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya bantu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا سميع يا قريب يا مجيب صل على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah yang maha mendengar, yang maha hidup, yang maha menyampaikan keluhan-keluhan dan doa-doa kami. Sebelum kami mengeluhkan hajat kami, ya Allah, mohon sampaikan salam cinta dan rindu kami, ya Allah, kepada kekasih Engkau baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Sayyidana ya Rasulullah, iqbal minna tahiyatana wa salamana min ruhina min arwahina ila ruhikum ya Sayyidana, min qulubina ila qulbikum ya Maulana. Wahai baginda Rasulullah, mohon diterima salawat dan salam dari ruh kami yang hina ini kepada ruh Engkau yang mulia, dari kolbu kami yang bernoda ini kepada kolbu Engkau yang penuh cahaya, dari diri kami yang tidak suci ini kepada diri Engkau yang penuh kesucian. Allahumma inna nashku ilaika hawaijana. Ya Allah, kepada Engkaulah kami mengadukan semua hajat kami. Ma'annaka alimun bina ya man huwa alimun bidatis sudur. Padahal Engkau maha mengetahui semua hajat kami, semua masalah kami.
hadirnya kami malam ini ya Allah murni karena cinta kepada kekasih-Mu. Mohon ya Allah jadikan cinta ini menjadi tangga supaya kami sampai kepada cinta kepada Engkau, dan jadikan hidup kami diberkahi ya Allah, jadikan pekerjaan kami diberkahi ya Allah, jadikan keluarga kami diberkahi ya Allah, jadikan rumah tangga kami surga yang Engkau dahulukan untuk dunia kami. Baiti jannati kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan rumah kami bercahaya dengan sifat-sifat baginda, jadikan rumah kami penuh dengan kisah-kisah baginda, jadikan rumah kami penuh dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan negeri ini ya Allah negeri yang sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihkan untuk kami ya Allah pemimpin yang juga mencintai Engkau dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah inna nastawlika biladana, ya Allah kami serahkan keamanan negeri ini kepada Engkau biwasilati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya alim ya azim, yang maha tahu semua kebutuhan kami, faqdi hawaijana, tunaikan hajat kami, wastur auratina, wahai yang maha mengetahui semua aib kami, semua dosa kami. Ya Allah, dengan kemuliaan Engkau, dengan keindahan Engkau, tutuplah semua aib kami, tutuplah semua kesalahan kami di sisi-Mu dan di sisi makhluk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dengan mengenal baginda, dengan bersolawat kepada baginda, dan meninggal wafat dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dan wafatkan kami ya Allah dengan mendapatkan husnul khatimah, dan jadikan kami di akhirat bertemu baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kami diizinkan bertemu Engkau ya Allah ya azim ya azim. Azzil ajrana, azzil ujur salawatina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita membahas hadis Nabi SAW tentang cara bahagia dengan takdir, bahwa ciri-ciri orang yang berbahagia, yang sukses dunia akhirat itu apapun yang dia pilih dia istikharahkan kepada Allah. Istikharah itu bahasa Arab artinya meminta Allah untuk memilihkan, meminta Allah untuk memilih, jangan pilih-pilih sendiri ya. Dan perlu kita luruskan, istikharah di dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan jodoh. Istikharah itu fi kulli hammin, setiap urusan yang membawa pikiran kita agak berat, kepikiran, ciri-cirinya apa? Ke bawah sholat, itu perlu diistikharahin tuh ya. Jadi jangan lagi hanya istikharah pas mau kawin, istikharah mau kuliah, mau sekolah, mau kerja, mau ngambil satu proyek, mau ikut satu pergerakan, mau berguru, mau ikut satu program rihlah atau apapun, mesti beristikharah ya. Supaya apa? Min sa'adatil mar'i, itu salah satu langkah pertama orang dapat bahagia ya. Itu yang kita bahas pada bulan lalu. Sekarang kita masuk ke bab ciri-ciri orang yang lemah imannya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan jalur yang panjang kepada gurunya, seorang ahli hadis dan sufi namanya Abu Abdurrahman As-Sulami, yang punya kitab Tabaqat Al-Awliya, Tabaqat As-Sufiyah, yang kitabnya kita kaji juga sekali sebulan di Ribat ya, dengan silsilah sanad yang bersambung kepada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda, inna min dha'fil iman, indikator iman itu lemah, satu ya, antur diannas bisukhtillah, kamu mencari ridho manusia, menyenangkan viewer, menyenangkan netizen, menyenangkan jamaah. Ini hati-hati, ustadz itu paling berat
Karena nanti kalau jamaahnya beda faham, dia takut ditinggal jamaahnya. Ya, benar nggak? Itu Ustadz sendiri yang ngomong sama saya. Kamu nggak takut ditinggal jamaah? Gitu ngomongnya. Loh, justru jamaah yang harus takut ditinggal ustadznya, jangan yang terbalik. Berarti dia murid yang nyamar jadi ustadz. Paham? Jadi sekarang itu banyak guru-guru, dai-dai, public figure dalam keagamaan, harusnya mereka memberikan contoh. Harusnya mereka jadi guru, tapi mentalnya mental murid. Mentalnya bukan mental muallim. Ya, maka dikatakan Nabi SAW, ciri iman yang lemah, indikator pertamanya mencari kesenangan orang, biar orang happy, biar orang bahagia, biar orang senang. Gimana? Bisukhtillah, dengan sesuatu yang Allah murka. Ya, apa yang Allah murka? Kalau seorang guru kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu yang dia tahu. Itu sebabnya ilmu apa yang kita dapatkan sanadnya dari guru-guru kita, kita buka. Yang boleh dibuka. Isu-isu yang boleh kita sentuh, kita sentuh. Ya. Kita semua tidak ada yang senang dengan perlakuan Yahudi terhadap saudara kita di Palestina. Sepakat? Tapi kita jangan terjebak kepada ghurur waswas syaitan. Syekh Nawawi Al-Bantani punya kitab khusus mensyarah Syu'abul Iman. Jadi punya kitab kecil. Jadi dan manzumah yang dibuat oleh Imam Al-Malibari, kemudian dia syarah menjadi seperti ini, tapi kalau ini kan 9 jilid, kalau itu 1 jilid kecil. Jadi sekelas Syekh Nawawi Bantani sudah baca kitab ini, masa kita nggak baca? Ya, Syekh Nawawi Banten, beliau wafatnya di Haramain ya, bukan di Banten, tapi asal dari Tanara. Kita bersanad kepada beliau, dan beliau masyhur di kalangan ulama-ulama Arab sampai hari ini. Beliau menukil di dalam syarah kitab Syu'abul Imannya, manzumah Syu'abul Iman, apa kata beliau? Di saat Baghdad diserang oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, sehingga Baghdad itu bersimbah darah, kitab-kitab bahkan Quran itu digantungkan di kambing, di anjing, mohon maaf ya kita sebut nama-namanya. Kemudian pemerintahan kosong beberapa hari, orang-orang meninggal mati lebih banyak dari meninggal hari ini di Gaza, lebih banyak ya. Lalu setelah pemerintahan lumpuh, orang-orang banyak mati. Yang paling parah apa? Kitab-kitab dibakar, bahkan dihanyutkan di Sungai Euphrat, El-Furat kalau bahasa Arabnya. Kita nggak bisa sebutkan. Orang yang tersisa hidup nggak bisa makan, nggak ada air bersih, nggak ada makanan. Ini mirip-mirip mencekamnya seperti di Suriah dan di Sudan hari ini, dan juga di Gaza, di Nigeria itu hampir sama. Cuma yang sering kita tonton hanya Gaza, bagus. Tapi antum coba kemanusiaannya jangan hanya ke satu wilayah. Ya, yang adil lah ya. Ke Sudan itu korbannya lebih banyak dari Gaza, tempat para sahabat-sahabat dulu berhijrah. Apa yang terjadi? Ada seorang ulama ahli zuhud di Mesir. Ini ulama nih ahli zuhud, berarti dia orang yang kolbunya sudah oke, dia buang dunianya, disebut zuhud. Namanya seingat saya namanya Ibn Afif ya, Az-Zahid. Apa kata beliau? Ya Rabb, ya Allah, lima, kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Wa fihimul atfal wan nisa. Sedangkan di Baghdad saat itu ada anak-anak kecil yang mati dibunuh tidak berdosa, dan perempuan. Mirip diksinya dengan kita hari ini? Mirip? Hati-hati.
Maka dia ditegur oleh gurunya, ditegur oleh para ulama. Bahkan dia dalam mimpinya dia dapat teguran secara rohani. Itu luar dalam, zahir batin kena tegur. Bahwa mengatakan hal seperti itu namanya mengingkari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lalu biarin berlalu, kita kemudian yang bisa kita bantu, kita bantu. Ya, jangan ngomong limada, kenapa? Coba kalau orang Arab, jangan mikirin orang Arab itu udah sibuk ketakutan. Apa yang kita bisa buat? Bapak bisa donasi aja, nggak usah ngomel. Ya, kita lihat kebakaran nih, terus ngomong ya Allah, Allahu Akbar, itu nyelesain masalah nggak? Ya, banyak orang kalau lagi ada masalah terus dia cuma videoin terus teriak-teriak Allahu Akbar. Enggak. Yang benar itu walaupun dia cuma ambil air 1 gelas lalu disiramkan ke sono, itu lebih afdal daripada dibaca 1000 Allahu Akbar. Paham? Ya, itu yang disebut cara memahami takdir dengan baik. Ya, jadi kita nggak ada yang senang ridho dengan perlakuan musuh-musuh Allah di Gaza, di Sudan. Sudan itu Bapak Ibu campur tangan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab sama siapa dia bekerja sama? Sama mereka juga kan yang ngancurin Gaza hari ini. Ya, waktu dalam bahasa Arab disebut tatbih, normalisasi. Negara Arab normalisasi dengan negara Israel, apa yang terjadi? Salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Ya, kita doakan ya semoga saudara kita di sana yang mati itu syahid, ya, yang masih hidup Allah kuatkan kolbunya, dan kita yang mendengar jangan sampai kita ikut-ikutan tidak meridhoi takdir. Yang bisa kita buat, kita kirim apa yang bisa kita kirim. Ya, kita apresiasi kepada kawan-kawan yang berjuang di filantropi dan tidak usah mengeluh, nggak usah mengeluh, ya. Dan gak usah antum terjebak dengan perbedaan ideologi dan perbedaan harokah, ya. Apa yang saya kalamkan ini jangan antum bawa saya beda manhaj dengan Buya, nggak apa-apa. Yang penting kita mikirin hal itu sama. Jangankan kita di sini, orang di Gaza aja dengan orang yang di tepi barat itu udah beda ideologi. Satu Fatah, satu Hamas, apalagi orang di Indonesia. Jadi kita terima perbedaan ini sebagai satu takdir yang indah. Ya, jangan ngomong ini kenapa ya umat Islam begini. Sekali ngomong begitu, antum langsung nggak bahagia jadi orang Islam. Ya, emang urusannya apa? Islam itu suci, orang Islam itu nggak suci. Ketika orang Islam gagal, bukan berarti Islam gagal. Al-Islam ya'lu. Nabi nggak pernah bilang al-Muslim ya'lu. Hadis sahih. Islam itu selalu tinggi, selalu luhur. Islam, karena inna dina indallahil Islam, karena agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Berarti al-Islam itu qadim, selalu tinggi. Orang Islam tidak. Islam itu suci, orang Islam nggak mesti suci. Islam selalu maju. Tapi kalau orang Islam belum tentu maju. Ngaku aja lah kita, ya. Kalau mau penelitian tanya orang BRIN, ya. Oke. Jadi apa indikator pertama keyakinan itu kurang? Melakukan sesuatu untuk menyenangkan makhluk, tapi yang kita lakukan itu membuat Allah tidak ridha. Hati-hati, ya. Kalau seorang mu'alim seperti kami, guru, dai, menyembunyikan pengetahuan yang dia tahu, walaupun itu pahit didengar muridnya, karena khawatir nanti muridnya bubar. Itu ujian bagi murid. Ya, ujian murid apa? Kalau dia dengar sesuatu yang nggak cocok dengan hawa nafsunya, dia terima nggak gurunya sebagai gurunya? Ya, antum udah benar berguru belum? Atau baru ngaji-ngaji umum aja? Ini beda loh, ya. Apa yang disebut berguru? Berguru itu pemahaman kita beda sama guru kita, lalu kita terima. Ya, dan kita nggak perlu mengatakan
Semenjak hari ini aku beda dengan guru saya. Ngeri kali. Berarti ente lebih ngerti dari guru ente berarti ya. Wa antahmadahum ala rizqillah, engkau memuji makhluk karena rezeki yang Allah beri. Nah, hati-hati. Gaji kita walaupun zahiri kita yang kerja, yang nakar siapa? Allah. Betul nggak? Jangan sampai memuji makhluk semata lalu melupakan Allah. Kata Ibnu Athaillah Sekandari, kapan kau boleh menerima pemberian makhluk jika engkau melihat itu adalah mesin Allah yang bekerja? Terima gaji, terima hadiah, silakan, tapi jangan terima korupsi dong. Oh, ini kan dari Allah juga. Ya salam, setan juga Allah yang ciptain. Bukan berarti kita harus ridho sama setan toh. Ya, adakah pencipta selain Allah di alam semesta? Iblis siapa yang ciptain? Kita harus ridho sama iblis. Tidak semua yang Allah ciptakan kita ridhoi. Yang kita ridho itu yang Allah suruh ridho. Apa yang Allah suruh ridho? Takdirnya. Apa yang disebut takdir? Jalan hidup yang kita lalui, saudara kita lalui, itu disebut takdir. Ya, sudah ridho belum jadi orang Indonesia? Kalau nggak, orang Indonesia ini kurang bahagia. Masa orang Islam, orang yang katanya beriman, tapi nggak menerima dirinya sebagai orang Indonesia? Jadi jangan-jangan orang Islam Indonesia itu tidak bahagia karena dia tidak beriman kepada rukun yang keenam. Saya curiga itu ya, walaupun kopi hantum soleh-soleh, berjenggot, ya pakai celana, pakai sarung, pakai gamis, itu nggak jaminan. Urusannya urusan kolbu. Iman itu di mana? Maka wajib belajar kok ilmu kolbu. Nggak, jangan main-main lagi. Sholat yang Allah pandang, sholat pakai kolbu atau sholat pakai gamis? Ya. Oke, ya, zikir yang Allah pandang, zikir yang pakai serban atau zikir yang pakai kolbu? Pakai kolbu. Dan kolbu itulah yang menuntun untuk meridhai, menerima takdir. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surat Taghabun. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah bimbing kolbunya. Apa kata Sayyidina Ali? Allah bimbing kolbunya supaya dia ridho dan taslim, ridho dan terima. Ya, ini maaf saya nunjuk ke kiri-kiri karena belum bisa nahan ya. Ya, biasa pantangan kita kan pakai kiri. Oke, riwayat ini ada yang marfu, ada yang mauquf ya. Jika digabung dia menjadi hasan. Wala talum ahadan ala malam yu'tikallah. Hati-hati nih yang hidup di dunia kerja, yang bertetangga dengan orang yang berpunya, hati-hati. Atau sama-sama berusaha tapi kawan kita yang dapat. Apa kata beliau? Ciri-ciri ketiga tadi apa? Memuji makhluk dengan rezeki dari Allah. Ciri-ciri iman lemah yang ketiga, engkau mencaci orang, mengumpat orang karena satu rezeki yang kamu tidak dapat tapi didapat saudaramu. Gimana ngomong gini? Sayang kerja kok dia yang dapat, gitu nggak? Sama dengan orang ngomong hari ini, atom itu ditemukan oleh Hayy Yakzan, Jabir bin Hayyan. Tapi kenapa orang Barat yang dapat nama? Terus kenapa, urusannya apa? Kan salah kita tidak mempublish apa yang kita dapat. Tapi benarkah Jabir bin Hayyan yang menemukan? Cek lagi, baca dulu kitabnya. Contoh, ya. Yang pertama menemukan apa? Dalam ilmu kimia gitu, teori apa gitu ya, itu adalah Khawarizmi. Emang antum bahagia dengan ngomong begitu? Justru bikin kita tambah rusuh ya. Saya nggak suka kajian-kajian begitu ya. Bagi saya itu kajian membuat kita kemudian tambah nggak ridho menerima diri.
ilmu itu nggak ada agamanya, karena ilmu itu milik Allah. Yang beragama itu manusia. Maka ilmu itu sebenarnya bagian dari nurullah. Ilmu itu nur, mau didapat orang non muslim ataupun muslim, dia derajatnya setara. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ngangkat itu dua jenis, orang beriman sama orang yang diberi ilmu. Kapan orang Islam berjaya? Jika iman dan ilmunya nyatu. Tapi kalau hari ini orang sering ngomong nih, ya kita mesti memisahkan antara ilmu dengan iman. Memisahkan dalam pembahasan boleh, tapi dalam prinsip gak boleh. Dalam pembahasan memang ada dikotomi pembahasan ilmu. Fikih beda dengan akidah, akidah beda dengan tasawuf. Tapi kalau jalan sekali paket, kita kalau sholat, antum sholat gini nggak? Saya sholat ala fikih dulu lah, ntar sholat ala tasawufnya nanti gitu. Gitu nggak? Di fikih sholatnya gimana? Zohir-zohir doang gitu ya. Mulai dari niat, takbir sampai salam gitu. Terus kalau sholat tasawuf gimana? Diam gitu. Nah, ini satu paket. Badannya sholat, kolbunya bermarifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang disebut sholat. Ya, kalau nggak disebut sholat, fawailul lil musallin, itu sama-sama celaka tuh dua orang itu. Ya, yang nggak sholat zahirnya, yang nggak sholat batinnya, itu disebut luwail, ya, celaka. Mauzubillah min dzalik. Lalu Nabi SAW menyebutkan satu rumusan. Fa inna rizqallah la yasuquhu ilaika hirsu haris. Ini cara memahami takdir rezeki. Rezeki Allah itu tidak akan dapat ditarik, diambil, diperoleh oleh besarnya keinginan orang yang ingin memperolehnya. Ya, ini kan kemarin stres caleg-caleg udah lewat nih. Stres berikut, stres apa lagi nih? Calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, ya. Oke, perhatikan. Kalimat ini penting sekali, menyebutkan kalimat walaupun kamu menginginkannya, tapi rezeki Allah itu bekerja bukan dengan keinginanmu. Maka saya tidak sepakat dengan motivator yang mengajarkan kalau kamu ingin bahagia, maka bayangkan sesuatu yang kamu inginkan dalam pikiranmu, lalu sebut dia. Kan gitu kan? Ya, itu ngayal, namanya tulul amal. Apa arti tulul amal? Panjang angan. Jangan sampai antum ikut training, ngabisin duit, tapi justru yang dimasukkan ke dalam kolbu cinta dunia dan panjang angan. Ya, mending pengajian gini aja gratis. Ya. Wala yarudduhu kurhu karihin. Kamu nolak mendapatkan sesuatu, tapi Allah mau. Siapa yang menang? Allah. Saya nih sholawatan 1000 biar dapat sesuatu, dapat nggak? Gak dapat. Kenapa? Allah suka-suka. Allah ngasih itu bukan karena ente sholawatan. Kalau seandainya begitu, maka orang-orang non-muslim itu gak bakal kaya, karena dia gak sholawatan. Terus apa emang rezekinya mereka? Maka rezeki itu ada yang dijemput, ada yang ditunggu. Sering-seringlah menjemputnya. Ya, sering-seringlah menjemputnya. Jangan berhenti di tengah jalan, ya. Sudah berapa tuh tandanya? Sudah, itu yang disebutkan dalam teks ini, bahwa ciri-ciri iman yang dhaif, yang lemah, ya, menyenangkan makhluk tapi dengan kemurkaan Allah. Yang kedua,
rezeki Allah yang kamu peroleh, asbab rezeki Allah, tapi yang dapat pujian makhluk. Yang ketiga, mengumpat kepada orang karena rezeki yang kita mau, tapi dia yang dapat. Apalagi yang jomblo-jomblo nih ya, atau mau nikah, kita mau seseorang, tapi orang lain yang dapat. Nah itu tuh rezeki juga tuh. Sama, ustadz-ustadz itu sama dengan artis hari ini, sebagiannya ingin viral, ya, betul nggak? Maka dia, orang-orang kalau udah begitu akan sibuk dengan dirinya. Dan hati-hati, orang yang sibuk dengan dirinya, coba cek, antum suka foto narsis nggak? Set gitu, suka gitu nggak? Hati-hati loh, itu ada secara psikologis dan ilmu nafsiyah, itu perlu dibenerin itu kolbunya. Itu awal dari narsis, itu awal orang akan menghambakan diri kepada yang disebut kemasyhuran. Masyhur itu bahasa di kitab, kalau bahasa hari ininya viral. Kalau orang begini kolbunya belum sembuh jadi ustadz, apalagi dia artis hijrah terus jadi ustadz, ya salam. Kolbunya belum sembuh daripada hubbus syuhrah, cinta kepada kemasyhuran, lalu dia menjadi guru, maka dia akan jadikan dakwahnya alat untuk menjaga kemasyhurannya. Maka coba cek mereka nanti, kalau orang menjaga popularitas, apa yang dia jaga? Dia jaga fansnya, viewernya, ya, dia akan jaga itu. Berarti apa yang membuat viewernya nggak lari, itu yang dia buat. Maka kalau mau cari guru yang tulus, cari guru yang tidak takut kontroversi netizen. Itu yang disebut di Quran, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada laumata laim, umpatan orang yang mengumpat. Itu zaman now kelihatan di semua lini sosial media ada komentar toh, dan komentar negeri plus 62 katanya. Ngeri-ngeri ya, ngeri. Kalau nggak ada nur ini di kolbu, siap-siap. Maka siapapun yang ingin menjadi dai, jadi ustadz, Anda wajib punya mursyid, punya murabbi, pembimbing rohani yang bisa menyembuhkan penyakit hubbus syuhrah, cinta popularitas. Ini berbahaya, sangat bahaya sekali, ya. Kita nggak mau lagi dengar nanti ustadz ngomong ini, jangan gitu akhi, nanti ente ditinggal sama jamaah, nanti pengajian ente bubar, ya. Kalau dia la yakhafuna laumataim, ya, tidak takut laumataim, umpatan orang mengumpat, dia ngomong bubar aja, aneh nggak butuh murid, pasti dia ngomong itu. Itu yang dikalamkan guru saya, itu yang dikalamkan masyaikh saya, yang saya yakini beliau telah dididik dengan benar oleh guru sebelumnya, dan guru sebelumnya dididik oleh guru sebelumnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau mengajarkan, walaupun orang kampungku nggak senang sama aku, yang penting Allah senang denganku, gitu, ya. Seberapa lama sih orang netizen itu senang? Seberapa lama? Antum nih buat kontroversial sebentar, oke? Paling 2-3 bulan orang udah lupa. Tapi kalau Allah pernah lupa nggak? Allah nggak pernah lupa. Allah nggak pernah lupa. Maka jangan pernah membuat suatu keridhaan untuk makhluk, tapi Allah Khalik tidak ridho sama kita dalam isu apapun, dalam pengertian ilmu apapun, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa yang saya suka di kitab ini sebagai mengkaji hadis dari 2004, ya, belum lama ya, dari 2004, belum lama kan.
Di riwayat yang ke-212 Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan satu riwayat tentang cara memahami. Jadi berita atau data yang menyebutkan makna salah satu kisah Nabiullah Khadir atau Khidir alaihissalam, yang ia ketemu ada dua anak yatim, terus ada jidar, dinding yang kemudian dia berdirikan tapi dia nggak minta upah. Ya, disebutkan di sini dari Musa bin Ja'far bin Abi Katsir dari pamannya, qala balaghani fi qoulillahi ta'ala, sampai makna satu ayat kepadaku, dan ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Jadi ketika itu diangkat, ternyata disebutkan di Quran, ammal jidar, kata Sayyidina Khadir, adapun dinding atau tiang, faqana li ghulamain yatimain, itu tadi rumah milik dua anak yatim fil Madinah, di kota, wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah tebing dinding runtuh atau tiang runtuh itu ada warisan orang tuanya, kanzun lahuma. Ya. Apa yang kemudian yang menarik dari kitab ini, ternyata di box yang ada di situ, harta waris, harta karun, ada tulisan yang akan menjadi panduan dua anak yatim ini hidup. Kalau bagi orang yang suka cari harta karun, yang dicari duitnya. Tapi Al-Khadir alaihissalam yang dia maksud, kalimat inilah yang disebut warisan yang sebenarnya. Kalimat apa yang diwariskan di situ? Mau dengar? Nah, ini berkaitan dengan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban liman aiqana bil maut kaifa yafrah. Sungguh aneh, siapa orang yang yakin mati akan menjelang, terus kok dia masih bergembira? Bergembira tanpa akhlak itu nyebutnya apa? Orang yang terlalu happy tapi nggak ada normanya. Kita lagi cari padanan kata bahasa Indonesianya nih. Euforia. Nah, bagaimana mungkin orang katanya dia percaya akan ada kematian, yafrah, dia euforia atas apa yang dia dapat dari dunia. Ya, ajaban liman aiqana bil hisab, sungguh aneh orang yang yakin akan ada nanti hari hisab, kaifa yadhak, bagaimana mungkin dia tertawa, terbahak-bahak dan lupa kepada Allah. Nabi mengatakan, la tuksirud dhahab fa innahu yumitul qalb, fa innaha tumitul qalb. Jangan banyak-banyak ketawa yang berlebihan, karena itu mematikan hati. Jadi boleh ketawa, boleh, tapi jangan ketawa yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaban liman aiqana bil qadar kaifa yahzan. Nah, ini tentang kita, tentang kajian kita. Sungguh aneh orang percaya takdir tapi dia larut dalam kesedihan atas takdir buruk yang dialami. Diulangi. Ajaban, sungguh aneh, liman aiqana bil qadar, siapa yang ngaku yakin kepada takdir, kaifa yahzan, kok dia masih sedih terhadap takdir buruk yang menimpanya. Katanya percaya sama takdir. Kalau yang lagi nyalon, takdir buruknya apa? Ya, dalam pikiran dia belum tentu. Kalau orang terpilih dengan cara tidak baik, itu takdir buruk atau takdir jelek? Buruk. Kalau orang terpilih jadi anggota dewan, jadi pejabat,
Tapi asbab itu dia kemudian menjadi koruptor, itu takdir buruk apa baik? Maka takdir buruk itu bukan yang kita persepsikan. Siapa tahu kalau antum jadi caleg terus lolos jadi koruptor, maka Allah nggak mau lolosin. Terus bagaimana dengan orang-orang yang kemudian dia terpilih jadi koruptor? Itu yang disebut dalam Al-Quran, ya, yang disebut juga di hadis. Kalau di hadis Bukhari lebih enak lagi kalimatnya, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang sudah jelas namanya di sorga atau neraka. Siapa yang namanya tidak dihapus dari sorga, maka dia dimudahkan masuk sorga. Siapa namanya yang tidak dihapus dari neraka, maka dia akan mudah sekali beramal-amal neraka. Kalau diajak beramal itu sulit. Nah, itu ciri-ciri itu orang ahli neraka tuh. Kalau diajak buat yang nggak bener, itu mudah. Nah, kita yang mana? Semoga kita yang dimudahkan Allah kepada surga, amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan, ajaban, bukan beliau ya, teks yang ada di situ, ajaban liman yarad dunya wa zawalaha wa taqallubaha bi ahliha kaifa itmain ilaiha. Sungguh aneh orang yang sudah melihat hakikat dunia, bahwa dunia itu rusak, dunia itu nggak ada yang abadi. Semua orang tahu ya, sampai jadi lagu kan, artis saja tahu gitu. Orang yang kita anggap nggak ngerti agama aja ngerti. Wa taqallubaha bi ahliha, dan bagaimana dunia itu tidak pernah abadi kepada orang yang ada di dalamnya. Kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana bisa dia senang kepada dunia? Gimana tuh? Kebalikan kita semua ya. Lalu di ujung teksnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besar kemungkinan itu ditulis dalam bahasa Suryani, ya, dalam bahasa apa? Bahasa Suryani. Tapi ini terjemahan versi bahasa Arabnya. Mohon maaf, yang kerja ada pensiunnya nggak? Jangan cinta sama kerjaan, senang aja. Jadi ini hobi. Orang kalau hobi dia nggak stres. Ya, dia kalau orang hobi ada barang baru tertantang nggak? Tapi kalau antum merasa itu kewajiban, beban, ada perintah baru, ada tugas baru, itu beban. Ya, pasti stres itu. Saya hobinya ngajar, mau ngajar kitab aja boleh, ya. Tapi jangan suruh saya ngajar ilmu yang saya nggak suka. Ya. Saya suka baca qiraat, tapi saya nggak suka ngajar qiraat. Kalau mau nyiksa saya, suruh saya ngajar qiraat. Qiraat yang 7, tahu qiraat yang 7? Ya, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Nafi', qiraat Asim, macam-macam itu. Saya suka mempraktekannya, membacanya, tapi nggak suka ngajarinnya. Karena emang dasarnya nggak di situ. Ya. Antum nih contoh, senangnya apa ini? Senangnya kajian apa? Nah, kalau jadi murid jangan milih-milih. Kalau jadi guru boleh. Kalau jadi murid jangan bilang gue nggak suka tasawuf, gue nggak suka fikih. Jangan gitu. Gue suka guru. Apapun yang diajarkan saya suka. Itu. Jangan kemudian gurunya lagi bahas fikih nggak seru. Ente aja jadi guru. Ya, ama guru jangan pilih-pilih. Kalau guru itu sudah menjadi pintu kita mengenal Allah SWT. Maka apapun yang diajarkan pasti dia jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir ditulis apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak hanya di aras tulisan la ilaha illallah Rasulullah. Ternyata di peti yang ada isinya barang-barang berharga, ternyata yang paling berharga adalah kalimat ini. Itu yang disebutkan Kanzul-Lahuma. Itulah perbendaharaan yang sebenarnya, bukan emas yang ada di dalamnya. Inilah emas yang sebenarnya.
Allahumma salli ala Muhammad. Azan, fadhal. Di hadis yang ke-215, Imam Al-Baihaqi menyebutkan tentang hakikat iman. Apa kata beliau? Inna likulli syai'in haqiqah. Segala sesuatu ada hakikatnya. Jadi belajar ilmu hakikat bukan bid'ah ya. Itu anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman. Seseorang belum sampai kepada ilmu hakikat iman hatta ya'lam, sehingga dia mengetahui annama asabahu lam yakun liukhti'ahu wa ma akhtahu lam yakun liusibah. Kalau terjemahan bebasnya, orang nggak ada salah takdir, takdirnya nggak akan ketuker, jodoh nggak ketuker, rezeki nggak ketuker. Apa yang kita alami itu memang hak kita. Itu bahasa bebasnya ya. Jadi apapun yang antum alami, jangan salahkan orang mulai hari ini ya. Kalau kita jatuh, kita nggak usah bilang oh karena si anu gitu, saya disenggol dia, nggak usah ngomong gitu. Cukup katakan ini takdir, sudah ya. Orang yang bisa memintas itu, satakunu min as'adin nas, dia akan menjadi orang yang paling bahagia ya. Barangkali itu hadis kita pada hadis tentang takdir pada bulan ini ya. Insyaallah kita lanjutkan di bab ini. Nanti ada versi tasawufnya. Di kitab ini kitab iman, tapi ada bab tasawufnya, karena bab iman tanpa tasawuf kering. Dan beliau menyebutkan riwayat dari Nabi, para sahabat tabi'in yang berkaitan dengan bab-bab ketasawufan hari ini, yang berkaitan dengan iman ya. Dan ini bocorannya ya, rukun iman itu sulit dipahami kalau orang nggak bertasawuf. Mulai dari bab wujud Allah sampai bab takdir, kalau nggak lewat bertasawuf, itu mustahil dapat dalam tasawuf dikasih contoh caranya ya. Semoga Allah berkahi kita dan